syariah. Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan kepemilikan seseorang atau badan tertentu pada perusahaan penerbit saham bersangkutan. Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama syirkah. Menurut Kurniawan tahun 2008, saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, menurut Soemitra, saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM 2404010001. Baik, saya akan menjelaskan terkait tentang macam-macam saham syariah. Macam-macam saham syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu saham biasa atau common stock. Adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling linear terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidas. Yang kedua, saham preferen atau preference stock adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Baik, saya akan menjelaskan akad dalam saham syariah. Akad dalam syariah ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada bai al-musyawarah, yaitu jual beli barang dengan harga yang disepakati tanpa memperhitungkan harga pokok. Yang kedua itu ada mudharabah, kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola mudharib dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada musyarakah. Musyarakah itu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal usaha bersama dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal. Yang keempat itu isti'anah atau akad pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang kelima adalah ijrah, akad sewa yang menyewa barang atau jasa. Yang keenam itu ada pemberian kuasa dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberian kuasa. Yang ketujuh ada kafalah atau akad jaminan yang diberikan oleh satu pihak untuk menjamin kewajiban pihak yang lain. Perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah emiten harus mengikuti prinsip syariah, diawasi oleh fatwa MUI dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN sama dengan MUI. Sedangkan saham konvensional tidak memperhatikan prinsip syariah, termaksud potensi transaksi spekulatif dan instrumen berbasis riba. Selanjutnya, teknis jual beli saham syariah. Yang pertama itu mempunyai rekening saham sekuritas syariah. Yang kedua, mengecek indeks saham syariah. Yang ketiga, dengan melihat fundamental dan dianalisis secara teknikal. Yang keempat, perdalam pengetahuan tentang saham syariah. Yang kelima, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.